Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan terakhir dengan mata pelajar pendidikan agama Islam, pertemuan ke-16 atau minggu ke-16. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sama lagi, itu adalah tentang haji dan umroh. Nah kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang perbedaan haji dan umroh, apa itu haji, apa itu umroh, apa saja perlu kita lakukan selama kita berhaji. Nah hari ini kita akan belajar tentang simulasi manasik haji dengan tema mengetuk pintu langit. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada banyak kita mempersiapkan diri dulu. Mempersiapkan diri, berdoa, buku dan alat tulisnya, mempersiapkan minumnya, biar nanti waktu teman-teman mendengarkan video ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bugar, dalam keadaan fokus, dalam keadaan hati yang riang, dan semua alat tulisnya sudah siap. Jadi ada hal penting teman-teman catat, ada pertanyaan teman-teman catat. Itu teman-teman, itulah pentingnya kita belajar online ini melalui video pembelajaran. Nah, apa saja persiapan menuju Baitullah? Mempraktikkan dan menyelami makna rukun haji secara langsung di lapangan untuk menanamkan kedisiplinan dan kerinduan beribadah. Jadi sama seperti minggu kemarin, persiapan menuju Baitullah ini perlu adanya perancangan yang sangat matang teman-teman. Dari kecil kita sudah didoktrin bahwasanya haji itu harus, walaupun dengan keadaan yang secara mampu teman-teman. Mampu yang sudah kita dengar minggu kemarin, yaitu adalah mampu dari kedua belah sisi atau pihak gitu. Jadi teman-teman sebelum memulai pada pelajaran ini, teman-teman mendengarkan dulu nih di minggu sebelumnya, biar nyambung antara minggu ini ke minggu sebelumnya gitu. Nah, adapun niat ihram dan miqat. Memakai pakaian ihram, pakaian putih bersih tanpa jahitan bagi laki-laki menyimbolkan kesucian dan menghalalkan niat haji di dalam hati dengan penuh kekhusyukan saat memasuki garis miqat. Yang itu menjaga larangan, meninggalkan segala larangan ihram seperti memakai wangi-wangian atau berdebat, mengemakan talbiyat, berseru labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah salika labbaik. Nah, sepanjang perjalanan simulasi. Selanjutnya adalah wukuf di Arafah, puncak ibadah haji. Nah, siswa berkumpul dan berdiam diri di area simulasi padang Arafah. Fase ini merupakan miniatur berkumpulnya manusia di padang mahsyar kelak. Momen berharga ini digunakan untuk menundukkan hati, merenung dan berdoa dengan sungguh-sungguh dan memohon ampun kepada Allah. Jadi nanti kita ada prakteknya kayak wukuf di Arafah atau ya simulasi lah teman-teman. Jadi di sini nih kita berkumpul, kita memohon ampun kepada Allah, menundukkan hati, merenung dan berdoa dengan sungguh-sungguh dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah. Nah, padang Arafah ini kalau nggak salah tempat Nabi Adam atau Nabi Musa ya. Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk bertemu kepada Allah. Pokoknya antara itulah mungkin teman-teman boleh cari tahu dulu ada nabi siapa yang ceritanya di padang Arafah ini. Pokoknya ada ceritanya tuh di salah satu nabi. Nah, adapun tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran sempurna, poros pada ketaatan. Siswa memutari replika Ka'bah sebanyak 7 kali. Gerakan dimulai sejajar dengan garis Hajar Aswad, dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri jemaah. Secara filosofis, tawaf mengajarkan bahwa pusat dari segala aktivitas, niat dan tujuan hidup manusia hanyalah satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi teman-teman di sini kita di sebelah kiri kita sampai Allah rabbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika lak labbaik gitu teman-teman. Selama 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah selalu sebelah kiri, dan niat kita dan tujuan kita itu apa teman-teman? Tujuan hidup manusia hanyalah satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Selanjutnya itulah sa'i Safa atau Marwah. Nah, berjalan kaki bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Melakukan lari-lari kecil khusus siswa laki-laki saat melintasi area yang ditandai lampu hijau. Jadi, lari-lari kecil kayak jogging gitu, lari itu. Nah, perjalanan dilakukan tepat sebanyak 7 kali putaran melintasi kedua titik. Aktivitas ini mengenang ketangguhan, perjuangan dan kasih sayang Siti Hajar saat mencari air Zam-Zam untuk putranya. Nah, ini teman-teman, ini cerita Nabi Ibrahim. Untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bagaimana Siti Hajar itu mencari air bolak-balik antara Safa dan Marwah. Safa, Marwah, akhirnya terciptalah Safa Marwah itu adalah air Zam-Zam yang bisa kita rasakan pada saat ini. Itu adalah kisah dari
Siti Hajar istri Nabi Ibrahim untuk mencari air ditinggalkan oleh suaminya di tengah padang pasir yang sangat panas dan tandus, tapi alhamdulillah Allah memberikan kita pencerahan dan hidupnya. Untuk Siti Hajar dikasihlah air Zam-Zam yang berguna kita pada saat ini. Selanjutnya tahalul atau tertib. Tahalul mensimulasikan gerakan memotong minimal 3 helai rambut. Ini adalah tanda pelepasan diri dari berbagai larangan selama masa ihram. Tertib, seluruh rukun haji harus dilaksanakan secara berurutan dan tidak boleh ada yang terlewat. Selesai dengan tertibnya seluruh rangkaian ibadah tersebut, maka selesailah simulasi rukun haji bagi para siswa dengan sempurna, teman-teman. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan dalam simulasi ini. Mungkin sama tahu nanti dengan teman-teman menghafal ini, teman-teman sudah aman untuk beribadah haji. Dan adapun evaluasi dan impan balik, merefleksikan makna, menilai kekompakan serta kelancaran simulasi manasik telah dilaksanakan bersama. Dan ini nilai prakteknya teman-teman. Ini nanti waktu kita offline kita akan praktek ini kekompakan disiplin, ketepatan rukun, urutan rukun. Itu adalah antara ihram, wukuf, sawab, safi dan daring tahalul. Dan ada pun hikmah pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah haji bukan sekedar perjalanan fisik semata, melainkan perjalanan hati menuju ketaatan total dan persaudaraan tanpa batas sekat duniawi, atau intisari makna ibadah haji itu sendiri, teman-teman. Nah, ini adalah gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita yang lagi mendengarkan, yang lagi melihat video ini bisa mencapai panggilan Allah dan juga bisa ibadah haji atau umroh. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin itu saja teman-teman pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada salah kata atau kurang penyampaian atau kurang penjelasan, saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar di sini. Teman-teman jika ditanyakan silakan WA saya atau tanyakan di kolom komentar LMS. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.